وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Wa min maksiatil badan, dan termasuk di antara maksiatnya badan secara keseluruhan. Terakhir kan sudah kita bahas macam-macamnya maksiat. Ada maksiatnya mata, ada maksiatnya telinga, ada maksiatnya tangan, mulut, dan seterusnya. Ada maksiat yang dianggap maksiat dengan keseluruhan badan. Bukan hanya maksiat matanya tok misalnya, mulutnya tok, enggak. Semua badannya dianggap maksiat. Apa itu? Uququl walidain. Yaitu adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, maka matanya berdosa, lisannya berdosa, telinganya berdosa, kaki dan tangannya berdosa. Semua sekujur tubuhnya penuh akan dosa. Di dalam Al-Quran itu banyak perintah. Ada perintah yang selalu gandeng, tidak berdiri sendiri. Contoh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, gandeng. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasulullah. Siapa yang taat kepada Allah, nggak taat sama Rasulullah, percuma. Sebagaimana orang yang hanya taat kepada Rasulullah tapi nggak taat kepada Allah. Yang kedua, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat, gandeng. Sampai dikatakan bahwa zakat ini ukhtus sholat, saudaranya sholat. Zakat ini karena selalu Allah perintahkan gandeng dengan sholat, sampai dikatakan antara sholat dengan zakat adalah bersaudara. Contoh yang lain, alladzina amanu wa amilus sholihat. Kita diperintah oleh Allah bukan hanya ngaku iman, tapi juga membuktikan keimanan kita dengan amal soleh. Iman tapi nggak ada amal soleh, maka pengakuan nggak ada bukti. Amal soleh tapi nggak ada iman, yang nggak diterima dong. Iya, tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah oleh Allah ibadah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, memurnikan agama kita hanya untuk Allah. Siapa orang yang tidak memurnikan agamanya hanya untuk Allah, ya mungkin dia mengaku Allah adalah Tuhan, tapi ada Tuhan selain Allah, ibadah dia tertolak. Kenapa? Karena mereka tidak dalam keadaan mukhlishina lahuddin. Jelas ini. Ada juga perintah kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidayk.
bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa radhahuma, barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi nggak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah nggak terima syukurnya. Barang siapa yang pandai berterima kasih kepada Allah tapi kurang dia baktinya sama orang tua, maka syukurnya dia, ibadahnya dia nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ridhonya tergantung bagaimana ridhonya orang tua kepada kita. Selagi kita melihat wajah orang tua ini senyum sama kita, beres urusan. Tapi seluruh manusia yang kita kenal senyum sama kita, tapi orang tua kita meremut sama kita, hati-hati. Nih, kalau sudah ibu noleh ke atas, ngangkat tangan, ngadep ke langit, minta sesuatu dalam keadaan dia sedang marah sama kita, alamat. Nggak dapat azab kontan aja udah alhamdulillah itu. Nah, bersyukur kepada orang tua dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka selepas sholat. Bersyukur kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Jadi pastikan sholat 5 waktu, syukur kepada Allah. Pastikan juga apa itu? Setiap selesai sholat doakan orang tua. Doakan orang tua sebagai tanda bahwa kita ini bukan hanya bersyukur kepada Allah saja, tapi juga bersyukur kepada orang tua. Orang tua kita hidup, doakan mereka. Orang tua kita meninggal, lebih-lebih. Ketika hidup orang tua butuh doanya kita, tapi ketika mereka sudah di alam kubur, lebih butuh kepada doanya kita, lebih butuh kepada amal solehnya kita, lebih butuh kepada baktinya kita. Bakti kepada orang tua itu nggak nunggu ketika mereka masih hidup, ketika meninggal lebih. Kalau baktinya kita kepada orang tua ketika mereka hidup apa sih? Ngasih rumah ya belum tentu, hajikan mereka ya belum tentu, ngopeni ya belum tentu, telaten dan seterusnya. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, ada di alam kubur, di bawah tanah, doanya kita itu lebih daripada rumah kalau bisa kita kasih kepada mereka, lebih daripada istana kalau bisa kita kasih kepada mereka, lebih daripada haji kita hajikan mereka, doanya kita, istighfarnya kita, lebih. Kalau perlu dunia beserta isinya nih kita kasih sama orang tua kita ketika mereka hidup. Tapi ketika mereka meninggal kita lupa untuk mendoakan mereka, nyesel mereka tetap di alam kubur. Sebaliknya kalau kita hidup di atas dunia nggak pernah mampu untuk ngasih sesuatu kepada mereka, bukan mampu tapi nggak mau ya, nggak mampu ngasih rumah nggak sanggup, menghajikan mereka nggak sanggup, ngasih fasilitas untuk mereka biar ketika di masa tua mereka dalam keadaan enak, nyaman, terfasilitasi, nggak sanggup. Tapi ketika mereka meninggal, doanya untuk orang tua, sedekahnya diniatkan untuk orang tua, santunan anak yatim diniatkan untuk orang tua. Setiap amal solehnya kecil gede diniatno buat orang tua, istighfarnya untuk orang tua, sholawatnya untuk orang tua. Ini anak lebih daripada orang yang pertama ngasih dunia beserta isinya. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya mereka. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak menyandingkan antara perintah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dengan perintah untuk bakti kepada orang tua. Contoh ayat pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kalian semuanya kepada Tuhanmu dan jangan kalian sekali-kali menyekutukan Tuhanmu. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kamu kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya bakti. Dengan sebaik-baiknya bakti. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga mewajibkan kepada kita untuk bakti kepada orang tua, bapak dan ibu dengan sebaik-baiknya, dengan sebakti-baktinya. Allah perintah kita untuk mentauhidkan Allah, menuhankan Allah. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Dan setelah itu Allah perintah kita untuk bakti kepada orang tua. Pernah diceritakan
ada seorang sahabat datang dari Yaman, belan-belani datang ke Mekah untuk membantu Nabi jihad atau hijrah ke kota Madinah. Sesampainya ini anak muda, ini sahabat ada di Mekah dan mengutarakan niatnya kalau dia ini datang ke Mekah niat hijrah, niat jihad, membantu dakwah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya, apakah orang tuamu mengizinkan kamu? Apakah orang tuamu mengizinkan kamu? Maka dikatakan, enggak ya Rasul. Kalau begitu pulang. Ketahuilah, fa inna dzalika khairu ma talqallah bihi ba'da tauhid. Pulang, bakti kepada orang tuamu. Setelah tauhid, enggak ada ibadah yang lebih afdal daripada bakti kepada orang tua. Setelah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, enggak ada ibadah paling afdal melebihi daripada bakti kepada orang tua. Lalu seorang sahabat pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal yang paling afdalnya apa ya Rasul? Salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasul setelah itu? Bakti kepada orang tua. Apalagi setelah itu ya Rasul? Jihad fisabilillah. Jadi jihad itu tidak lebih baik daripada bakti kepada orang tua. Tidak lebih baik daripada bakti kepada orang tua. Ya kalau anak zaman sekarang mungkin jihad enggak, tapi khidmat mungkin iya. Ketahuilah khidmatnya antum kepada guru nggak ada apa-apanya. Nilainya dibandingin khidmatnya antum kepada orang tua. Jangan sampai kita khidmat sama guru lupa khidmat kepada orang tua. Oh, sandalnya guru dibawa, sandalnya orang tua diinjek. Gurunya bawa sesuatu, saya bawakan Ustaz. Orang tuanya kabotan, ditinggal. Sama gurunya cium tangan bolak-balik. Masya Allah, mulai dari wangi sampai bau terasi. Mungkin tangannya si guru, tapi sama orang tuanya bludas-bludus. Nggak salam, nggak cium tangan, nggak apa. Ya. Kalau disuruh sama gurunya jam 2 malam, nggak perlu hujan geledek budal, syahid katanya. Barokah guru. Disuruh orang tuanya jam 2 siang, udan alasan, gerimis alasan, panas alasan, ngantuk alasan, capek alasan, tugas alasan, PR alasan, wakil alasan namun tuh. Untuk guru nggak ada alasan, syahid. Waduh, hati-hati. Jihad fisabilillah, perang nggak lebih afdol daripada bakti kepada orang tua. Padahal jihad itu taruhannya nyawa. Lah kalau bakti sama orang tua kan nggak semuanya, nggak selalu taruhan nyawa, nggak selalu taruhan nyawa. Jihad aja nggak lebih afdol daripada bakti kepada orang tua, apalagi cuman sekedar khidmat. Nah, itu jangan sampai kebelinger. Iya, jangan sampai kebelinger. Khidmat sama guru top, tapi khidmat sama orang tua ini cuma nggak ada nilainya. Itu jebakan setan, itu namanya. Itu jebakan setan. Nah, pernah juga diceritakan, iya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ini sahabat baiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya datang kepada Anda, menghadap kepada Anda untuk janji setia, ikrar setia untuk hijrah dan jihad bersama Anda. Nggak ada yang aku cari ya Rasul kecuali bakti, kecuali berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, salah satu di antara kedua orang tuamu hidup, bahkan dua-duanya masih hidup ya Rasul. Kamu serius ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, iya ya Rasul. Kalau begitu pulang. Kenapa? Karena pulangnya kamu dan baktinya kamu kepada orang tuamu itu lebih baik daripada jihadnya kamu bersama. Jihad bareng Nabi, bukan cuma khidmat sama guru. Gurunya kita ini dibandingkan Nabi yang nggak ada apa-apanya. Jihad bareng Nabi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakti kepada orang tua.
baik-baiknya kamu kepada orang tua itu lebih baik daripada baik-baiknya kamu dalam jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga diceritakan, datang seorang pemuda kepada Nabi, "Ya Rasul, saya mau jihad bersama Anda." Orang tua masih izin. "Jangan izin ya Rasul, saya tinggal mereka nangis, pulang sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis, buat mereka tertawa." Pulang. Arah Nabi, pulang. Kamu demi aku membuat orang tuamu menangis. Pulang. Aku perintahkan kamu pulang, buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Ini pernah datang juga lagi seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya mau hijrah, mau jihad, perang, membela Anda ya Rasul. Saya akan berada di barisan paling depan. Saya akan menjadi pelindung Anda, tameng hidup buat Anda ya Rasul, ini. Wah, macam-macam dah. Semangat." Nabi tanya simpel, "Ibumu masih hidup?" "Iya ya Rasul." "Pulang. Surga bukan hanya di medan perang, tapi surga ada di bawah telapak kaki ibu." Surga bukan hanya ada di medan perang, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pernah diceritakan ada rombongan mau mengadakan ziarah. Cerita lama ya, cerita kaum solehin, ceritanya salaf dulu. Ada rombongan mau ziarah, satu orang telat, mungkin 15 menit sampai 20 menit telat. Tanya, "Dari mana kamu?" "Keliling surga." "Hah? Mesti urip kok bingung sampai surga iki kok?" "Gimana ceritanya kamu ini masih hidup tapi keliling surga?" "Aku ciumi kaki ibu. Al-jannah tahta aqdamil ummahat." Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Aku ciumi kaki ibuku, berarti aku sedang menciumi surga. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita kalau biasa baca Maulid Simtud Durar. Itu beliau setiap pagi bukan hanya cium tangan, tapi cium kaki, lutut, dan minta doa kepada ibunya. Nggak pernah absen. Cium kaki, cium lutut, minta doa. Kalau kita nih, mungkin cium tangan ya, tapi kadang-kadang anak zaman sekarang ini kok cek abot sih, ngomong nang wong tuane, "Bu, doakan saya ya. Pak, doakan saya ya." Kok cek abot sih? Saya yakin kalau gengsi sih enggak ya. Cuman lapo sih? Kok lapo? Lu dungane wong tua kok lapo? Saking jarangnya. Begitu anak ngomong sama orang tuanya, "Pak, Bu, doakan saya." "Lho apa kok nak?" Dipikir loro. Saking jarangnya. Seharusnya kan doanya orang tua itu nunggu kita sakit. Nunggu kita kepepet doanya orang tua. Enggak. Jimat. Pakai itu setiap hari. Doaul walid yufdil hijab. Doanya orang tua, apalagi ibu, itu merobek hijab. Nggak ada hijab antara doanya orang tua kepada Allah untuk kebaikan anaknya, dunianya mereka ataupun akhiratnya mereka. Doa ibu lebih didengar daripada bapak. Tapi bukan berarti bapak nggak perlu mendoakan anaknya. Tugasnya ibu banyak mendoakan. Tugasnya bapak ngasih rezeki yang halal. Tanggung jawabnya masing-masing. Kalau ibunya bekerja, ya tetap untuk ngasih rezeki yang halal. Bapaknya ya jangan lupa, memang doanya ibu lebih didengar, tapi jangan lupa untuk mendoakan anaknya. Kan bukan hanya ibunya yang sholat, bapaknya kan juga sholat. Mau sholatnya istri, mau sholatnya suami, mau sholatnya bapak, mau sholatnya ibu, laki, perempuan kan setelah sholat menjadi waktu yang mustajab. Doakan, mau laki, perempuan doakan. Cuman doanya ibu itu luar biasa istimewa. Luar biasa istimewa. Nah, pernah absen cium tangan, cium kaki, dan cium lutut daripada ibunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan selalu minta doa. Selalu minta doa. Jadilah beliau seperti Al-Habib Ali yang kita kenal. Ya? Wali besar luar biasa. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah mengatakan 3 kali, celaka, celaka, dan sungguh celaka barang siapa yang nututi masa tua kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya
tapi dia gagal masuk surga. Jadi kalau kita ini melihat orang tua, itu melihat pintu surga gitu. Kalau kita ini ngerumat, ngopeni, merawat, hormat kepada orang tua, itu namanya kita ngopeni pintu surganya kita sendiri. Merawat, ngerumat, hormat kepada pintu surganya kita sendiri. Tapi kalau kita nggak hormat sama mereka, nggak perhatian, nggak peduli sama mereka, ya kita ini ngerusak pintu surganya kita sendiri. Perhatikan betul apa yang menjadi hajatnya mereka. Iya. Jangan sampai, kan begini ya, orang tua itu kalau punya keperluan itu nggak mau membani anak, sehingga kadang-kadang walaupun kepepet nggak cerita sama anak. Cuma kadang kepepet, kadang-kadang orang tua itu utang sama anak. Kalau saya jadi anak malu, bukan kabotan. Mungkin kalau anak zaman sekarang mungkin malu, apa kabotan. Bapak ini, saya ini, wah macam-macam. Saya masih merintis, saya masih rumah tangga, saya masih banyak keperluan, diutangi tok, gak balik mana, gak bayar. Loh, kalau saya jadi anaknya malu, kok iso? Kan bapak, orang tua, mau laki perempuan, mereka itu saking kesiannya sama anak, nutupi apa yang jadi hajatnya mereka. Jadi kalau mereka utang mungkin lebih milih utang sama orang lain. Lah kalau sudah nyari ke orang lain nggak ada, terpaksa mereka utang kepada anak. Lah kalau saya jadi anak, apa mata saya buta gitu? Kok bisa orang tua sampai utang sama anak? Saya nggak tahu. Dalam artian kan seharusnya nggak perlu utang. Saya yang lebih dulu tahu. Saya yang harus peka. Saya yang harus sensitif. Jadi orang tua nggak perlu terbebani secara moral untuk utang sama anaknya. Orang tua nggak perlu, anaknya peka. Wah, bapak ini kesian, kelihatan sumpek ini dan itu. Cari, korek. Apa namanya? Pengetahuan dari mana? Apa sebabnya ini? Bapakku kelihatan sumpek, ibu kelihatan nggak ada gairah, diajak ngomong nggak semangat. Apa ya? Coba lihat, jangan-jangan berasnya habis, gula kopinya habis mungkin. Atau mungkin utang banyak numpuk. Anak jangan jegideg, jangan menengtok. Apalagi kalau diutangi orang tua kemudian merasa keberatan, malu seharusnya. Malu kok sampai orang tuanya turun tangan untuk utang sama anaknya. Seharusnya anaknya ini yang tanggap, nggak sampai orang tuanya yang korban apa ya? Korban perasaan atau korban muka sampai utang kepada anak. Apalagi zaman sekarang, orang tua utang sama anak nggak bayar bisa dipolisikan gitu, nuntut anaknya. Ya Allah. Pernah di zaman Nabi SAW. Pernah di zaman Nabi SAW ada seorang ayah. Ada seorang ayah sambat kepada Nabi tentang anaknya, yang mana di hari sebelumnya ini anak punya piutang kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya si bapak ini utang, sambat kepada Nabi, bapak belum bayar. Keesokan harinya dipanggil itu ayah. Jibril ngasih tahu lebih dulu kepada Rasulullah SAW. Besok kalau bapak itu datang, tanyakan kepada bapak tersebut apa yang tersimpan dalam hatinya, yang tidak terucap dari mulutnya. Masalah sambat anaknya nggak usah ditanya sudah. Tapi apa yang bapak rahasiakan dalam hatinya, itu yang tanyakan. Kasih tahu sama Jibril. Datang keesokan harinya si bapak. Cerita Rasulullah, kemarin anakmu kesini, sambat kalau kamu punya utang sama dia belum bayar. Iya ya Rasul, saya belum bayar karena saya nggak mau tanya itu. Saya nggak mau tanya itu. Ungkapkan kepada saya apa yang ada di dalam hatimu, yang kamu rahasiakan. Langsung, memang engkau adalah Nabi, benar-benar Nabi. Kalau kamu bukan Nabi, kamu nggak tahu apa rahasia yang aku simpan dalam hati. Ungkapkan. Saya kecewa sama anak saya ya Rasul.
Saya sehat, kalau dia sakit, saya ikut sakit. Saya siap korban nyawa untuk keselamatan nyawa anak saya. Saya siap melarat untuk kesuksesan anak saya. Anak saya sukses, saya kepepet. Namanya orang tua ya Rasul. Kepepet, utangnya kan kepepet. Dan namanya orang tua itu pasti kalau nggak kepepet nggak mungkin utang sama anak, utang sama orang lain dulu aja. Orang tua yang bijaksana kan begitu ya. Kalau sudah orang lain nggak bisa ngasih utang, ya terpaksa saya utang sama anak. Itu pun kalau saya anggap anak mampu. Kalau saya lihat anak masih butuh sama duitnya dia sendiri, saya nggak mau ya Rasul. Tapi ketika dia sakit, saya sehat, ikut sakit ya Rasul. Saya siap korban nyawa untuk nyawanya dia. Saya siap melarat untuk kayanya dia. Tapi begitu dia mampu saya melarat, bukan dia yang lebih dulu perhatian sama saya. Kenapa kok belain saya utang? Sih ditagih ya Rasul. Dan saya nggak mampu untuk bayar. Bukan saya ini nggak bayar, ngemplang. Kok nagih? Saya kecewa ya Rasul. Kalau perlu anak saya utang sama saya, nggak saya tagih ya Rasul. Nggak saya tagih, anakku dewe kok. Senengi dia senengku kok. Saya kecewa kok ditagih utangku. Dan saya nggak mampu. Sampai kepada Anda lagi ya Rasul. Gimana nggak kecewa ya Rasul? Besoknya dipanggil lah, diamuk sama Nabi. Intinya Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Jangankan hartamu, nak. Kamu ini miliknya orang tuamu. Jangankan hartamu, kamu miliknya orang tuamu. Mukanya kamu, tangannya kamu, semua apa yang kamu nempel dalam tubuhmu itu miliknya orang tuamu. Jangankan harta, kalau perlu nyawanya kamu, keselamatan tubuhnya kamu, miliknya orang tuamu, milik bapakmu. Paham nih? Ya, secara zahir utang piutang ada hak dan kewajiban. Tapi kan ada hal yang lebih dalam daripada itu. Kalau sudah antara orang tua dengan anak di sini harus pengertian dong. Bukan nuntut hak, kan utang, Beb. Ya berarti kan harus dibayar. Loh, ya apa sih? Lah, kamu nggak punya utang sama orang tua ya? Saya mau tanya, kamu nggak punya utang sama orang tua? Kalau dibalik, orang tuamu sekarang nuntut kamu, apa yang mau kasih kepada orang tuamu? Apa yang bisa kamu kasih kepada orang tuamu? Kok kamu utang berapa misalnya kemudian kamu tagih? Kok tego? Kok sampai hati kamu nagih utang kepada orang tuamu? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah ceramah. Beliau mengatakan ini, demi Allah yang mengutus Rasulullah, aku bersumpah, kalau seandainya ibuku untuk makan gak ada uang, aku siap dijual sebagai budak di pasar. Aku siap dijual sebagai budak di pasar. Makanya gak ada wali jadi wali kecuali pasti salah satu penyebabnya adalah bakti pada orang tua. Salah satunya. Dan itu bukan hanya salah satu, tapi mungkin yang paling utama setelah kewajiban yang lain. Yang paling utama baktinya mereka pada orang tua. Kita kenal Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi. Itu kalau sudah ngomong sama bapaknya, di hadapan bapaknya diajak ngomong, ada laler nemplek, gak diusir. Khidmat, khusyuk. Ada laler nemplek, gak diusir. Gak berani. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang sama gurunya bisa begitu. Sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz bisa begitu. Tapi sama orang tuanya, HP, game, TV, koran, misalkan majalah dan lain sebagainya. Apa sih? Kalau misalnya Habib Hamid bin Umar Ba'alawi tadi itu diajak ngomong sama orang tuanya terus tangannya ngesu laler, apa sih? Nggak ada. Cuman lihat bagaimana ta'zimnya sedalam itu kepada orang tuanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu cicit Rasulullah SAW, putra Sayyidina Husain. Itu ibunya mengatakan seumur hidup Ali Zainal Abidin, seumur hidupku aku nggak pernah lihat punggungnya Ali kecuali ketika kecil. Seumur hidupku dan seumur hidupnya Ali sampai sekarang aku nggak pernah tahu punggungnya Ali kecuali ketika dia kecil. Artinya apa? Kalau ada hajat, selesai hajatnya jalannya mundur. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang sama gurunya bisa, sama orang tuanya nggak bisa. Kenapa? Pertanyaannya kenapa?
Guru meninggal bisa cari guru yang lain. Tapi orang tua meninggal mau cari orang tuanya siapa? Khidmat sama guru bisa, khidmat sama orang tua nggak bisa. Tapi kan beda, ini guru saya ngajari saya begini. Sebelum kamu kenal gurumu, kamu sudah kenal orang tuamu. Sebelum kamu punya guru, kamu sudah punya orang tua. Jangan banding-bandingkan orang tua sama guru. Memangnya gurunya ngajari seperti itu? Aku lebih mulia dari orang tuamu. Kamu harus begini sama saya, nggak usah begitu sama orang tua. Usah begitu guru? Enggak. Dari mana ucapan begitu begitu? Kenapa kamu nggak bisa khidmat sama orang tua sebagaimana kamu khidmat kepada guru? Bahkan kalau perlu lebih hebat kepada orang tua. Kenapa kamu nggak bisa? Guru saya itu ngerti agama. Ini. Orang tua saya mau tanya, ucapan seperti ini ajaran gurunya kan? Enggak. Dari mana ucapan itu saya mau tanya? Apakah orang tuamu, apakah gurumu mengajar kamu untuk banding-bandingin antara guru sama orang tua? Enggak. Kalau begitu kamu banding-banding itu sikap dari mana? Saya tanya sekarang. Kalau dari gurunya, tinggallah guru mulai ngono. Kamu harus hormat sama saya. Orang tuamu gak ngerti apa-apa. Tinggal guru seperti itu sudah. Tinggal. Kalau perlu orang tuanya maksiat, gurunya ngomong, wis, jangan hormat sama orang tuamu begini. Tinggal guru seperti ini. Tapi kalau itu memang bukan perintah dari gurunya, terus membanding-bandingkan guru dengan orang tua itu dalilnya dari mana? Saya mau tanya. Datanya ini dari mana? Jangan-jangan dari nafsunya. Cuman kita sebagai orang tua di sisi yang lain, kalau ingin tidak cemburu sosial sama gurunya anak-anak kita, ya jadilah orang tua yang juga sekaligus jadi guru. Senikmat-nikmatnya anak ketika punya orang tua sekaligus jadi gurunya. Itu senikmat-nikmatnya anak sudah. Ini ya. Jadi kan faktor yang manusiawi sebetulnya. Ketika seorang anak muda hormat sama guru tapi tidak begitu hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena memang gurunya ngasih contoh, orang tuanya tidak. Misal itu manusiawi sehingga ketertarikan hatinya, cintanya dia, takzimnya dia kepada guru lebih daripada orang tuanya. Iya, tapi tetap harus dilawan itu bagi si anak. Bagi saya harus dilawan. Kalau diterus-terus lagi, akhirnya bakal kurang ajar kalau orang tua. Jelas ini ya. Satu hal yang manusiawi kan, kalau ada orang itu jadi contoh sehingga kita hormat sama dia, tapi orang tua enggak, sehingga ya nggak bisa dipaksakan memang. Otomatis hati lebih cinta kepada gurunya daripada orang tuanya. Tapi bagi si anak harus dilawan. Kalau enggak bakal durhaka nanti sama orang tuanya. Dan bagi orang tua juga koreksi diri, jangan cemburu sosial. Kenapa anak saya kok hormat sama gurunya, kok nggak hormat sama saya? Ya coba koreksi diri. Apakah kita sudah menjadi contoh teladan buat anak-anak kita? Oh lah, gurunya jadi contoh sih, teladan sih. Orang tuanya enggak, ya jangan nuntut toh. Ya kita pun juga punya tuntutan gitu loh. Bukan hanya anak wajib kepada orang tua bakti, orang tua juga wajib bakti kepada anak. Dengan apa? Ngasih contoh. Rahimallahu walidana ana waladahu ala birri. Allah itu merahmati orang tua yang bantu anaknya menjadi anak yang baik. Dengan cara apa? Jadi teladan. Otomatis itu akan membantu anaknya berbakti kepada orang tuanya. Kan secara umum susah bakti sama orang tua yang nggak sholat, yang maksiat, kan susah. Tapi kan wajib. Kalau perlu kafir orang tuanya wajib bakti kok. Selama bukan dalam urusan agama, wajib bakti. Nggak boleh nyentak. Disuruh apa? Selagi diperintah dalam urusan hal-hal yang boleh dalam agama Islam, laksanakan. Wajib. Kafir itu paling elek maksiat, apalagi cuman nggak sholat atau bukan karena nggak sholat itu cuman ya, bukan. Tapi dibandingkan no kafir kan, dibanding no kafir maksiat nggak sholat nggak ada apa-apanya. Kalau kafir aja wajib bakti, apalagi cuman maksiat tapi masih punya iman, agamanya masih Islam, nggak murtad, wajib. Jadi orang tua juga harus koreksi diri. Mana hala walidun waladahu min nahlin afdhala min adabin hasan. Tidak ada hadiah dari orang tua kepada anak yang lebih afdal daripada contoh teladan. Nah, kalau kita merasa punya anak kok sama gurunya bisa, sama saya kok nggak terlalu bisa ya. Sama gurunya ikhlas khidmatnya, kalau sama saya leren diri seneni disik baru. Coba ya dididik orang tua, anaknya dididik tetap, cuman koreksi diri juga. Oh ternyata gurunya masih contoh, saya nggak terlalu masih contoh sih, saya harus bisa seperti gurunya. Insya Allah dia akan dengan ikhlas khidmat sama saya atau bakti kepada saya.
Begitu seharusnya. Karena nggak bisa dipungkiri salahnya anak, salahnya orang tua. Nggak bisa, itu salahku ya, nggak bisa. Salahnya anak, salahnya orang tua ya. Bagaimanapun juga. Nah, pernah diceritakan juga Abu Yazid Al-Bustami. Tak kenal ya Abu Yazid Al-Bustami. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada wali jadi wali kecuali pasti karena bakti orang tuanya. Umur 20 tahun, tangan entah kanan atau kiri, tangannya Abu Yazid Al-Bustami ini lumpuh. Apa sebab? Ketika beliau usia 20 tahun, ibunya sakit, sudah tua. Minta dipijat sama si ibu. Dipijat. Zaman dulu kan nggak ada bantal ya, seperti sekarang begitu. Ya. Sehingga tangan kanannya, mungkin ya, saya bahasakan, saya gambarkan, tangan kanannya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami sebagai bantal. Mau tidur, yang kiri mijeti. Sampai karena jadikan bantal tangan kanannya ini kan otomatis darah berhenti itu. Kebas gitu loh, mati rasa. Sampai sakit. Begitu ini kram atau keringgingan aja diudik sakit kok. Ini kiri sibuk mijet, yang kanan jadi bantal kepala daripada ibunya. Waduh, lorong. Tapi ibu dalam keadaan tidur. Sampai dia berpikir tanganku. Tapi haknya ibu adalah haknya Allah ini. Jarnois. Subhanallah, subuh bangun ibunya, tangannya lumpuh, gak iso gerak manis. Mulai malam berapa jam, mungkin 8 jam mijeti, terus tangannya yang kanan jadi bantal, lumpuh. Sampai singkat cerita, ketika meninggal Abu Yazid Al-Bustami, sebagian ulama mimpi ketemu dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dalam keadaan terbang dengan sayapnya, ada di sekitar surga dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, Yazid, saya mau tanya, kamu mendapatkan kenikmatan di surga seperti ini apa sebabnya? 2. Karena baktinya aku kepada ibu dan sabarnya aku ketika menerima musibah. Umur 20 tahun tangannya lumpuh karena bakti kepada orang tuanya. Nggak ada wali jadi wali. Jangan mimpi jadi wali kalau nggak bakti sama orang tua. Jadi faktor utama kita bisa menjadi wali, dicintai sama Allah adalah bakti sama orang tua. Ibadah biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi sama orang tua jor-joran. Orang sekarang, jangan yang sepuh, yang muda, tahajudnya banter, duhanya banter, pengajiannya banter, khidmat sama gurunya banter, bewong tua nih, tertipu, maftumin, tertipu. Biasa aja ibadah, tahajud nggak istiqomah, duha nggak istiqomah, hadir pengajian, ya bisa gitu. Tapi sama orang tua, top, seneng, bakal seneng murid kali ini. Dunia asa akhirat ini. Kenapa? Setelah mentauhidkan Allah adalah bakti, dan sebelum jihad adalah bakti kepada orang tua. Terakhir, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu nggak pernah makan satu meja sama orang tuanya. Ditanya sama teman-temannya, Hasan, kenapa ente kalau makan sisa orang tuanya? Kenapa nggak makan bareng sama orang tua? Namanya anak tuh paling seneng makan sama orang tua. Kenapa? Enggak, aku khawatir kalau aku makan sama orang tuaku, tanganku lebih cepat daripada tangan orang tuaku untuk mengambil sesuatu. Aku anggap itu durhaka, walaupun aku nggak sengaja. Misal orang tuanya sudah mau ngelirik, mau ngambil tahu misalnya, anaknya nggak tahu, orang tuanya mau ngambil tahu, masa tahu kan? Tapi tangannya anak lebih cepat. Enggak wis, saya takut. Kok rotok ngelanak ya? Makanya anak kecil dulu tuh dididik. Kami habaib anak kecil dididik. Kalau ngambil, kan namanya anak kecil ya, apa namanya? Comot sana, comot sini, kan namanya anak kecil, nggak ngerti adab sih ya. Kami dulu kalau kecil, minta biar ibu yang ambil, minta, nggak boleh. Mulai kecil kami dididik, mulai kecil kami dididik kalau makan bareng nggak boleh ngutik makanan yang belum diutik sama orang tua. Kalau mau ngutik misal gulai, Pak, gulai, oh enggak ada, makan, wah baru ambil.
Bu, sate. Oh, enggak, makan baru. Walaupun banyak sop ada, soto ada, rawon ada, gulai. Yang ini dimakan, makan. Gulainya belum diambil sama orang tua. Kita ini mau ngambil enggak berani. Kecuali minta izin dulu. Pak, gulainya Pak. Walaupun sudah makan sop ini misalkan. Udah makan. Bukan terus, oh Bapak sudah sop, Joko. Enggak. Ketika kami kecil, enggak boleh ngambil sendiri. Diambilkan nasinya. Cukup, Pak Mi. Kurang Mi, ambil lagi. Kasih. Mau apa? Mau ngambil yang mana? Kalau sudah Abah sudah ngambil semuanya baru tanya sama Mi. Mau ngambil yang mana? Itu Mi, tahu, itu Mi, tempe, itu Mi. Baru. Sampai sekarang otomatis sudah. Di tahunan, mulai dari kecil ya otomatis hati itu ganjel kalau tangan kudu ngelama, kudu mencolot tangan. Waduh, enak itu. Kok sekarang kalau perlu duren rebutan anak sama orang tua zaman sekarang. Duren garek siji. Oh, mumpung durung, cukup. Duren. Subhanallah. Kalau sama gurunya dia mau makan sisa-sisa gurunya. Kenapa kita sebagai anak nggak mau makan sisa orang tuanya? Oh, gurunya minum. Insya Allah jenengan sebagai murid mungkin nggak gila untuk minum dari gelas bekas gurunya. Tapi kadang-kadang anak zaman sekarang, ini gelasnya siapa? Gelasnya bapak. Oh ya wis, cukup gelas dia. Loh kok? Itu nggak kerentek dalam hati ya. Kalau saya kerentek gitu. Kan kita nggak tahu ya di meja itu. Apalagi kalau keluarga datang semuanya, ini bekas gelasnya siapa, bekas sendoknya siapa, piringnya siapa. Saya tanya kadang-kadang, Mi ini bekasnya siapa? Itu bekasnya apa itu? Itu justru tak minum. Oh itu piringnya apa? Justru itu sudah. Enak ngewangi ibu, dah banyak-banyak kora-kora. Satu, yang kedua bekasnya apa kok? Ya sama guru saya tabarukan, kenapa sama apa saya nggak tabarukan? Sendoknya, bekas dagingnya yang nggak habis, saya tak pangan. Saya ini guru saya kalau makan sesuatu nggak habis masih usah upo ya kepingin tak makan kok. Gelas cok dintekno kadang-kadang berharap begitu biar saya dapat barokahnya, apalagi orang tua mumpung wis. Bekasnya siapa? Oh Abah. Oh justru tak makan. Enggak pakai kilo sudah. Kalau orang lain ya kilo. Seharusnya begitu. Ya itulah, saya kadang-kadang melihat orang anak muda terutama ya, khidmat sama guru luar biasa, tapi sama orang tua nggak tahu. Saya nggak tahu kan ketika di rumah bagaimana, saya nggak tahu. Jalan di depan gurunya lama, kapan? Waduh, pakai salah tingkah, langsung ngambil posisi jalan di belakang guru. Sama orang tuanya, enak, wong tua diuri. Ini termasuk penyebab macetnya rezeki dalam satu riwayat ulama. Jalan di depan orang yang lebih tua, apalagi orang tua, itu termasuk penyebab macetnya rezeki. Duduk depan gurunya, enak. Maju yai nyenengan ngajeng yai kula ten banking mawon, tuker posisi. Kalau orang tuanya meneng padahal orang tuanya celingak-celingulung den dia. Anak sik isin, tadi ngadeg, Pak. Tempat saya Pak, saya di luar. Isin kadang-kadang Pak nunggu. Masuk tadi ngadeg. Lu demi siapa kamu berdiri? Oh demi orang tua, kenapa mau? Kenapa gengsi? Kenapa nggak enak ngadeg? Berdiri, Pak. Saya di luar. Orang bukan terus bagaimana? Justru bangga sama anak seperti ini. Jadi contoh buat yang lain juga. Inilah pentingnya ilmu agama. Inilah pentingnya ilmu agama. Kalau tanpa ilmu agama, anak bakti kepada orang tua gimana caranya? Tanpa ilmu agama, orang tua didik anaknya gimana caranya? Suami bakti kepada istri, istri bakti kepada suami gimana caranya tanpa ilmu agama? Ini penting ilmu agama. Kamu punya ilmu agama kadang-kadang belum tentu bakti. Inilah kadang-kadang ilmu agama itu memberikan kesadaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang tua yang soleh solehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah solehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisri asraril Fatihah. Amin insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ما أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير انفى كل شر ربنا صلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.